Ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada jabatan pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung. Jokowi akhirnya angkat bicara soal isu 15 menteri mundur, gak gentle bersikap macam Mahfud MD. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal tiap hari. Dengan semua menteri, dengan sebagian menteri. Gimana? Ya kabarnya dari siapa? Ya kabarnya dari siapa? Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama, ketika akan mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya, sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan, ya, pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat, dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik, ya, karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait isu yang menyebut bahwa 15 menteri di bawahnya akan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Meski tidak menyanggah secara langsung, namun Jokowi menyebut para menterinya masih bekerja hingga kini. Hal itu seakan Jokowi ingin menyampaikan bahwa kabinet kerjanya masih terus berjalan. Ketika ditanya isu mundurnya banyak menteri hoax atau tidak, Jokowi justru mempertanyakan pihak yang menyebut bahwa para kabinet kerja bakal mundur. Seperti diketahui, belasan Menteri Kabinet Indonesia Maju dikabarkan siap mundur dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Beberapa nama yang diisukan antara lain adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pernyataan ini disebutkan oleh ekonom senior Faisal Basri beberapa waktu lalu. Dia mengatakan para menteri tengah menunggu momentum yang pas untuk mengundurkan diri. Proses pengunduran diri menteri pernah terjadi juga saat pemerintahan Presiden Soeharto saat itu. Faisal bercerita ada 12 menteri lain yang mundur. Dia mengatakan untuk masyarakat bisa membujuk menteri yang siap mundur segera mengeksekusi rencananya. Alasan mereka juga tak salah karena Presiden Jokowi telah berpihak pada Pilpres 2024 kepada salah satu calon saja. Wajar jika para menteri ini kecewa berat karena seharusnya presiden itu netral, tidak berpihak mendukung capres dan cawapres tertentu. Tapi ini Jokowi malah dengan gamblang mendukung Prabowo Gibran. Sebenarnya sudah ada pertanda bahwa Menteri Jokowi ini sudah mulai muak. Ini ditunjukkan dengan sikap Mahfud MD yang memastikan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Hal itu dilakukan Mahfud sekaligus untuk memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, upaya percontohan itu tidak membuahkan hasil. Jokowi pun merespon kabar terkait isu akan mundurnya Mahfud MD. Jokowi menghormati jika Mahfud MD akan mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju. Memang, terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota. Konflik ini sulit dihindari karena masih mempunyai jabatan resmi sehingga bisa menggunakannya baik itu disadari atau tidak. Pastinya kebanyakan disadari tapi pura-pura tidak menyadari. Para capres dan cawapres yang masih duduk mengemban jabatan publik secara moral harusnya menyadari bahwa potensi terjadinya penggunaan pemanfaatan fasilitas negara sangat besar sekali. Walaupun peraturan yang baru saja dibuat pemerintah mengakomodasi para capres maupun cawapres tak perlu mundur, tetapi harus menjadi kesadaran seluruh pihak. Hal ini berkaitan dengan etika dan moralitas para pejabat publik.
Sulit rasanya seorang Jokowi saat ini bisa bersikap netral, apalagi ayah bisa bersikap netral walaupun anaknya ikut pilpres. Apalagi perjalanan Gibran menuju posisi cawapres penuh dengan kontroversi, isu dinasti politik dan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah keluarga menjadi polemik yang menggemparkan negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang menyaksikan bila Presiden Jokowi bisa netral. Nah, kebetulan ada lembaga survei yang berusaha mengukur pendapat masyarakat terkait kenetralan Jokowi di pemilu 2024. Bahkan ternyata hampir 30% masyarakat yang tidak yakin Jokowi netral. Sepertinya mereka yang mengikuti cukup detail perkembangan politik tanah air. Mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang mempunyai ketertarikan lebih dengan politik. Jadi seharusnya Jokowi di sini mencontoh Mahfud MD, memberikan edukasi politik kepada masyarakat tentang netralitas dalam berpolitik. Atau jika Jokowi gentle, menegur Prabowo Gibran untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Atau kalau Jokowi benar-benar lagi, mundurlah dari jabatan presiden karena sudah tidak netral sebagai seorang presiden. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres.
Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada